bernama Ismail dengan NIM 811-4279. Saya akan membahas tentang unsur berilium masuk melalui inhalasi, kulit, dan pencernaan. Adapun fase dari zat tersebut ataupun unsur tersebut masuk dengan 3 tahap. Yang pertama adalah fase eksposisi, toksikinetik, dan toksodinamik. Baik, saya akan menjelaskan fase pertama, yakni fase inhalasi. Inhalasi jalur masuk utama berilium ke dalam tubuh manusia, yakni partikel berilium yang berukuran kecil dapat terhirup oleh paru-paru dan menempel pada jaringan paru-paru. Partikel berilium ini dapat menimbulkan reaksi imun yang menyebabkan peradangan dan jaringan paru-paru pada paru-paru tersebut yang disebut sebagai penyakit paru-paru kronis atau CBD. Kemudian ada fase eksposisi, di mana fase ini adalah tahap berilium masuk ke dalam tubuh dan berinteraksi dengan sel-sel jaringan tubuh. Fase eksposisi terdiri dari 2 proses, yaitu fase toksikinetik dan toksodinamik. Adapun yang pertama, toksikinetik adalah proses yang menggambarkan bagaimana berilium diserap, didistribusikan, dimetabolisme, dan diekskresikan oleh tubuh. Toksikinetik berilium bergantung pada beberapa faktor seperti sumber, bentuk, ukuran, konsentrasi, dan durasi pada beberapa faktor seperti berilium serta karakteristik individu seperti usia, jenis kelamin, genetik, dan status kesehatan. Kemudian ada fase toksodinamik, di mana fase ini adalah proses yang menggambarkan bagaimana berilium mempengaruhi fungsi biologis dan menyebabkan efek toksik pada tubuh. Toksodinamik berilium juga bergantung pada beberapa faktor seperti dosis, waktu, frekuensi, dan durasi paparan berilium, serta sensitivitas dan respon imun individu. Yang terakhir ada fase dampak ke diri. Dampak ke diri ini ditimbulkan oleh paparan berilium pada kesehatan dan kualitas individu. Dampak ke diri dapat berarti fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi. Untuk dari segi fisik, paparan berilium dapat menyebabkan berbagai gejala dan penyakit mengganggu fungsi tubuh seperti sesak nafas, batuk, kelelahan, nyeri dada dan bengkak, lepuh, mual, muntah, diare, nyeri perut, CBD, dermatitis, alergi, dan gangguan pencernaan. Dari sisi psikologis, paparan berilium dapat menyebabkan stres, kecemasan, depresi, trauma, rasa takut, rasa bersalah, rasa malu, dan juga rasa putus asa. Kemudian ada fase sosial, bagaimana paparan berilium dapat menyebabkan isolasi, diskriminasi, stigma, konflik, dan kekerasan. Paparan berilium juga dapat mengganggu hubungan dengan keluarga, teman, rekan kerja, dan masyarakat. Dalam faktor ekonomi, paparan berilium dapat menyebabkan penurunan produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraan. Paparan berilium juga dapat meningkatkan biaya pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi. Baik, itulah penjelasan terkait unsur berilium dalam beberapa fase. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.